Mohon sujud, ya Allah tolong undang hamba lagi. Minta ampun kalau misalnya selama ini ada dosa bikin menghalangi sebagainya. Nah, sampaikan saat ke pemilik umrohnya, Ana niat sama istri karena komit berangkat tapi masih kurang sekian. Gampang Vinda berangkat. Ya hasil hutang saat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah pemirsa Cari Kisah rahimani wa rahimakumullah, segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat Islam. Nikmat ini subhanallah memberikan keamanan dan ketenangan hidup bagi kita dunia dan akhirat. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur iman mereka dengan kesyirikan, maka mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka akan selalu dibimbing di atas hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang sangat agung, yang sangat luar biasa. Setiap kita mengharapkan keamanan hidup di dunia, keamanan hidup di alam barzakh, terutama juga keamanan hidup di akhirat kelak. Dan keamanan itu dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi setiap kita yang beriman kepada Allah dan tidak syirik, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah representasi dari syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pemirsa Cari Kisah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita kedatangan tamu yang masya Allah tabarakallah alfil barakallahu fiik. Hayakumullah, masya Allah. Beliau sering ana temui sebagai panitia kajian dan juga bau pengantin juga gitu ya, karena selalu ada di event-event organizer di acara pernikahan. Pernah Ana juga sekali waktu ketemu dengan beliau di waktu sore atau malam hari, ada satu momen kajian, momen pernikahan, ada beliau nih. Besok pagi pengantin yang berbeda, ada lagi beliau juga, orang yang sama. Masya Allah. Gitu ya. Masya Allah. Kifahal kalbi. Alhamdulillah Ustaz. Masya Allah. Tabarakallah. Ana yang grogi sama. Aduh, kembali Ustaz. Ya, Masya Allah. Antum boleh cerita sedikit tentang diri antum, Vin? Baik, Ustaz. Nah, ya izin Ustaz. Ana Alvin Rahmandia Bu Anas. Masya Allah. Ana asli Bandung, Ustaz. Usia sudah 43 tahun. Tahun ini insya Allah. Anak asli Bandung, TK, SD, SMP, SMA hingga kuliah di Bandung, Ustaz. Oh, di mana kuliahnya dulu? Kuliah di Unpad, Ustaz. Oh, Masya Allah, ya, Unpad. Kalau sekarang sih, udah masuknya Sumedang, Ustaz ya, di Nangor. Gitu. Seperti kemudian kadang-kadang dapat jodohnya orang Jakarta, sehingga hijrah 2007 di Jakarta, 2008 Jakarta. Kemudian aktivitas saat ini ya seperti saya sampaikan untuk maisha, sempat usaha ini usaha itu sebagainya, cuman alhamdulillah wasilahnya jadi lebihnya kayak formnya ke MC, Ustaz. Gitu ya? Iya. Alhamdulillah. Gak kerasa MC nikahan sudah 15 tahun, Ustaz. Gitu ya? Iya. Jadi antum sudah berapa ratus saksi pernikahan pengantin yang ada jadi saksinya. Sorry, gitu? Ustaz. Cuman sering ngobrol sama istri, jadi ada sih ngerasa alhamdulillah jadi wasilah untuk ngecas, Ustaz ya. Begitu. Karena ya? Cas iman dan semangat, Ustaz. Untuk memperbaiki semangat berumah tangga. Oh. Masya Allah. Justru malasan jadi malah Anda punya anak gadis, Ustaz. Anak perempuan 3, anak-anak 6, alhamdulillah. Kemudian anak sudah beranjak gadis, udah saya setiap MC itu sebenarnya nahan nangis, Ustaz. Karena anak selesai berada di posisi. Sebentar lagi akan berada di titik itu. Gitu. Aduh, Masya Allah. Dan barakallahu fiik. Dan anak tertarik sekali artinya antum barakallahu fiikum dengan tim Hafdin ya. Allah, Masya Allah. Itu menjadi IO penyelenggara acara-acara pernikahan yang sesuai dengan tuntunan sunnah. Betul, Ustaz. Alhamdulillah. Sempat ngobrol juga dengan sahabat kita Mas Denny, Ustaz. Ya. Anak kan berguru juga ke beliau masalah public speaking. Alhamdulillahnya anak 15 tahun pernikahan, sejak awal memutuskan untuk MC pernikahan sudah di jalur wedding syari, Ustaz. Oh begitu ya. Pertama kali dulu dengan WO-nya adalah WO Babu Salam. Sampai Babu Salam. Dulu punya unit usaha WO, wedding gitu. Kemudian setelah itu membantu di Five Urs dengan teman-teman yang kemudian menjadi Hafdin di bawah Muhajir Project binaan Ustadz Nuzul. Kemudian juga dengan
Mawadah Indonesia, Ya. WO, binaan Ustazuna Ustaz Khalid Basalamah. Masya Allah. Kemudian juga ada beberapa WO lain, anak ikut bantu saat itu yang sudah mulai munculan. Dan alhamdulillahnya, sudah saya sampaikan tadi, sejak awal sudah core-nya di wedding syar'i. Semangatnya itu saat menyampaikan lebih ke edukasi sih saat sebetulnya, bahwa nikah tuh mudah. Betul. Gitu ya. Betul. Bisa elegan, bisa nyaman juga untuk tamu dan sebagainya. Ada komplain nggak, pernah dapat komplain nggak antum dari mungkin dari pihak keluarga pengantin laki atau wanita yang tidak atau nggak ngerti lah tentang yang seperti ini? Kok pakai begini-begini amat? Bahasanya bukan komplain saat ya. Setelah kena terjun, saya sering bilang sama teman-teman, karena kita di wedding organizer yang fokus ke syari juga intinya adalah perpanjangan tangan dakwah antum dan para asatidz, dan kita bahas secara teknis. Yang Anda lihat tadi bukan komplain, lebih kekhawatiran, Ustaz. Oh gitu ya. Kekhawatiran. Dan seperti yang antum sering sampaikan kan, orang tuh skeptis, takut karena nggak paham. Iya. Gitu. Nah, justru Anda manfaatkan di sesi technical meeting itu untuk menyampaikan bahwa nikah tuh mudah kok gitu. Kenapa mesti dipisah? Value-nya apa? Karena saya sampaikan ke teman-teman pelaksana di lapangan, kalau bahas teknis kita nggak ada beda dengan IO yang lain, Sat. Gitu. Cuman kita ini menyampaikan value. Kan nikah ini ibadah gitu, Sat. Iya, betul. Kemudian kita mesti paham rukunnya apa, kenapa mesti begini. Terus bukan sekedar pisah, kita menyampaikan ke keluarga, ini loh Bu, dipisah tuh lebih menjaga kepandangan, menjaga kehormatan. Betul. Sekarang lagi meeting begini, Ibu lagi biasa-biasa aja. Nanti hari H kan lagi dandan maksimal kan gitu. Benar. Benar. Jadi kita lebih nyaman. Oh gitu ya. Menariknya ketika nikahan sempat ada ini, saat tamu Anda ngeliat lagi ke depan. Suami istri, aduh Pak, ini dipisah gimana nih? Gitu ya. Udah gimana, udah sampai gitu kan. Ibunya bilang, Pak jangan lama-lama ya. Iya, Pak jangan lama-lama ya, jangan lama-lama. Walhasil ketika acara karena dipisah nyaman, ibu-ibunya betah, Sat. Iya benar. Ngobrol sendiri. Ngobrol sendiri. Bapaknya yang nunggu. Bapaknya nunggu. Pak MC, boleh tolong panggil istri saya? Akhirnya di people call, Sat. Ibu Fulana ditunggu oleh bapak depan pintu masuk, Sat. Padahal awalnya khawatir gitu, Sat. Setelah dijalankan enaknya syiar dan sebagainya gitu. Kekhawatiran itu yang sebenarnya kita hindari, Sat. Wedding organizer syariah. Iya, Sat. Gitu ya. Gitu. Penting nggak itu? Ana pikir penting, Sat. Karena dari sisi, kalau Ustazuna dulu seperti Ustaz Abdul Hakim menyampaikan, ya namanya nikah harus syar'i gitu. Ya, Masya Allah. Nah justru kan kita lebih mengedukasi lagi, saat bahasa edukasi. Kan sering Ustaz sampaikan, pernikahan kita ngejar barokah, Ustaz. Cuman kan mayoritas dengan keawaman di lapangan, banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, Ustaz. Benar. Bab adat yang melanggar syariat, ada bab kesyirikan, kemudian juga mungkin pelanggaran hukum, ada musik, hiburan yang nggak sesuai dengan syariat, dan sebagainya. Itu lebih kita edukasi. Justru sebetulnya jadi lebih simpel sih, Sat. Masya Allah. Jadi lebih simpel. Ada satu masukan dari Anda. Iya, Sat. Duf. Lah, sorry, Sat. Ya kan duf itu kan disunahkan ketika nikah gitu. Betul. Itu tugas WO Syariah ini menyediakan nasyid dengan duf gitu. Itu, Sat. Oke, sudah benar. Betul. Ada dufnya begitu. Ini gimana, Pak Fiki? Bisa Jadi menyediakan nasyid-nasyid dengan duf untuk acara-acara pernikahan. Karena itu salah satu bentuk syiar sunnah Nabi SAW. Kan begini ya, kita melihat sebagian ikhwah kita ini ketika mengadakan pernikahan itu, ini kita bicara ikhwah ini saudara kita sesama umat Islam gitu ya, bahwa mereka di antara mereka ketika memang mereka selalu hura-hura, hiruk pikuk, semua masuk ya, nyanyian, tarian, orkes, penyanyi. Waduh, anak pernah diundang satu event, subhanallah, karena kebetulan di sana ngundang penyanyi juga, artis juga gitu ya. Anak nggak bisa masuk. Dan bukan cuma nggak bisa masuk, akhirnya memilih untuk nggak pengen masuk, jadinya gitu kan. Astagfirullahaladzim, begini amat ya. Ini Ustadz dihadirkan di tempat beginian, udah deh mengambil opsi untuk duduk di luar aja deh. Akhirnya seperti itu. Terus di satu sisi yang lain, ikhwah kita yang sudah belajar ngaji sunnah, begitu heningnya kadang gitu kan. Iya, ya, hening banget, kok nggak ada suara, nggak ada apa. Padahal duf dalam acara pernikahan itu sunnah. Masya Allah. Ya kan? Jadi itu harus salah satu masukan. Dan sebetulnya
banyak sudah nasyid-nasyid dengan berbahasa Arab yang dengan backsound, artinya dengan ada dove-nya begitu, yang layak untuk mungkin di acara-acara pernikahan itu dinyanyikan, dibunyikan lah begitu. Betul. Dibunyikan. Karena kan gitu. kalau nggak salah satu momen dibolehkan selain hari raya juga pernikahan. Nikah, benar. Di saat pernikahan. Kesempatan bergembira jadi pahala. Benar, itu sunnah bahkan. Masya Allah. Nah itu masukan untuk teman-teman wedding organizer syariah. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, marketnya masih banyak nggak? Justru dari sisi tren market ini makin meningkat, makin meninggi. Oh gitu. Ana ingat 6 tahun lalu, Ana masih membantu Ustaz Subhan Buazir Hafidhullah saat itu. Masih bantu beliau di penjadwalan. Saat itu diundang oleh Hinata kalau salah, Himpunan Pengusaha Penata Pernikahan. Oke. Asosiasinya. Masya Allah. Diundang untuk memberikan edukasi tentang wedding syar'i gitu Ustaz. Diundanglah Ustaz Subhan sebagai pembicara gitu. Ana coba background check saat mayoritas WO umat Islam, misalnya saudara-saudara kita umat Islam. Coba ada beberapa yang banyak juga dari non Muslim saat yang hadir, gitu. Yang mereka melihat bahwa wedding syar'i ini sebuah market, saat. Gitu. Jadi jelas lah mereka yang penting cuannya. Itu gitu. maksud Ana, saat. Yang penting jalan. Nah, Ana sampaikanlah data ini ke Ustaz Saat. Banyak juga non-muslim datang, gitu, ini kesempatan deh. Anda kan belum tahu diundang lagi apa enggak gitu kan. Langsung digas sama Ustaz Subhan. Nih, buat kami muslim, nikah nih ibadah gitu. Saya sampaikan, secara teknis mungkin Anda bisa lebih paham teknis lapangan sebagainya. Itu buat kami ini ibadah. Paham nggak ibadahnya itu apa? Kenal Allah apa enggak gitu sebagainya. Jadi Anda sering bilang ke teman-teman WO yang ingin terjun ke dunia syari juga saya sampaikan ini sebuah market gitu kan. Masya Allah. Cuman apakah tega gitu saat ketika mungkin ini WO konvensional ngambil event wedding syari di feed Instagramnya di sini sedang pernikahan syari ada asatis, kemudian di feed berikutnya ada artis dan sebagainya, gitu sebagainya. Kan ya Allah campur aduk gitu. Ada yang begitu? Ada Ustaz. Jadi ya tergantung menu yang dipilih gitu. Betul. Ya. Mau syar'i ada, mau syaitani juga ada gitu ya. Jangan sampaikan. Makanya Anda coba komit sama teman-teman kalau ketika diundang MC itu tuh background check-nya Ustaz. Ini acaranya seperti apa? Formasinya apa enggak? Masya Allah. Enggak, Ustadz yang ngisinya siapa gitu. Masya Allah. Kalau ada musik, nggak bisa ambil Ustaz. Masuk ke WO juga. Walaupun Kang, gimana Kang? Ini bisa kok pas akadnya insya Allah syar'i. Cuman pas resepsinya Kang ada nggak mau ambil. Coba jangan campur-campur Ustaz. Karena di sosial market tuh makin luas Ustaz. Makin luas. Di acara yang salah satu juga anak ketemu antum juga yang di BSD ya. Betul. BSD terakhir kita ketemu di sana. Anak sempat duduk dengan beberapa tamu kan. Tamu-tamu rata-rata yang mereka juga dari background umum. Betul. Ya. Dia bilang, Masya Allah ya. Pernikahan dengan model begini syahdu banget kami dapat gitu kan dari begitu. Dia mendapatkan apa sakralnya, dia bilang Anda dapat sakralnya pernikahan begini nggak seperti pada umumnya. Saya mendapatkan ini, saya mendapatkan itu tanpa Anda briefing itu tanpa Anda pancing-pancing untuk ditanya gitu ya. Itu Zat. Wajib. Kan kesempatan Anda saya sampaikan saat teknik keluarga. Momentum pernikahan ini kan salah satu momentum selain pemakaman. Keluarga kumpul dari jauh, paman-paman kita, meme kita, kakek nenek kita kumpul. Dengan format syari seperti ini, kita enak untuk ngobrolnya. Kemudian juga di pernikahan syari, pengantin itu nggak perlu dipajang lama-lama saat. Kan sunahnya mulaikan tamu turun dari pelaminan, sebat, cium tangan, kakeknya siapin, ada guru datang siapkan minuman, khidmah sebagainya. Jadi kayak saya di rumah saat gitu. Dan tahu rasanya enaknya kayak begini ya, gak seseram yang dibayangkan gitu saat. Nggak kaku juga gitu ya. Betul, aku fleksibel. Jadi pengantinnya pun duduk menyambut tamu-tamu yang datang, menyajikan makanan dan kalau konven kan, masya Allah udah standby depan, gitu. Like a king gitu ya. Like a king. And queen itu juga aja seperti raja dan ratu gitu ya. Betul. Ngobrolin umroh nih kita. Siap Ustaz setelah ini. Nah, antum ada cerita menarik Anda dengar ini terkait dengan umroh yang pernah antum jalani. Iya Ustaz. Apa yang pengen penasaran Anda dengan cerita itu? Masya Allah. Ana dulu saat ketika di Bandung, kan Ana kerja sambil
mondok lah, bahasanya santri karya Sat. Masya Allah. Dulu di Darut Tauhid Bandung. Masih ada itu? Ada Sat, ada Pondok Pesantren Darut Tauhid Bandung dengan dua anak Kiai Haji Abdullah Nasyar dan sebagainya. Nah dulu itu kan semangat yang disampaikan adalah khidmat Sat, berkhidmat pada jamaah dan sebagainya. Nah di saat itulah baru karena mungkin lingkungannya pondok, baru kemudian mengetahui keutamaan umroh. Kemudian setiap tahun KBIH Pondok itu kan, ini menarik juga nih buat teman-teman travel, manasik umrohnya manasik umroh akbar. Jadi jamaah-jamaah reguler itu yang haji utamanya itu benar-benar dibikin simulasi seperti saat keberangkatan, nginep di tenda, jalan kaki berapa kilo gitu kan sebagainya. Nah itu kesempatan untuk kami santri itu berkhidmat Ustaz. Angkatin kopernya, lain dan sebagainya. Di sini sambil ya Allah kapan sampai pengen umroh gitu. Nah saat itu sih ada kesempatan bahwa santri itu ada kesempatan untuk diberangkatkan gitu. Cuma singkat cerita 2007-2008 ada hijrah ke Jakarta gitu saat hijrah ke Jakarta, menikah tahun 2007 dan di 2011 alhamdulillah dapat hadiah umroh Ustaz. Masya Allah. Dari mertua. Masya Allah. Kami berangkat sekeluarga, anak, istri, 2 anak, saat itu usia 2 tahun dan 11 bulan. Kemudian juga ada adik ipar 2, sekeluarga. Saat itu pembimbingnya Ustazuna Firdaus Sanusi rahimahullah. Iya, rahimahullah. Itu berangkat itu hadiah yang luar biasa, Masya Allah. Semoga Allah membalas kebaikan bapak mertua anak. Berangkat sekeluarga, kemudian saat itu anak usia 11 bulan, lagi gemuk-gemuknya saat gendong itu benar-benar gantian perjuangan. Masya Allah, berasa banget ya. Iya, perjuangan dan sebagainya. Walhasil singkat cerita, kami selesaikan umroh, kemudian juga 2011, nah setahun setelah itu, kadar Allah kan istri wafat, Ustaz. Setahun setelah umroh. Setahun setelah umroh, gitu, Ustaz. Kadar Allah di bulan April 2012. Nah, meninggalkan saat itu 3 anak, Ustaz. Usia 22 tahun. Dia meninggal di usia 22 tahun. 22 tahun, 3 anak. Dengan 3 anak, masih kecil-kecil lah. Cuman tadi alhamdulillahnya bersyukur adalah sempat umroh bareng gitu saja. Itu. Kemudian setelah itu alhamdulillah sudah nikah dan sebagainya. Agak sedikit flashback tadi saat ada sampaikan dulu ketika di Bandung itu adalah ada yang bisa berangkat umroh jalur rupiah saat ini. Jalur rupiah gimana? Iya bayar uang sendiri. Yes, betul. Cuman saya sampaikan tadi ke ke santri bahwa tadi tanamkan mindset cita-cita gitu. Umroh itu bukan masalah rupiah, tetapi undangan gitu Ustaz. Dari Allah dan di Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lakukan apa yang bisa jadi wasilah, kemudian tadi Ustaz, setelah itu berdoa kepada Allah semoga amalan ini bisa mengantarkan kita umroh Ustaz ya. Nah, saya itu berkhidmat dan sebagainya. Nah, singkat cerita di 2011 saya dapat umroh jalur hadiah dari mertua bukan rupiah. Kemudian juga di umroh ke berikutnya Anda dapat hadiah dari Ustaz Suman Wazir. Masya Allah. Saat itu akan proses pembentukan Wazir Travel. Jadi beliau pengen tahu dulu kondisi update seperti apa. Insya Allah. Berikan hadiah oleh Ustaz Suman berangkat. Kemudian setelah itu jedanya agak lama Ustaz. Agak lama anak nggak berangkat. Mungkin karena dosa apa. Saat yang semua doa sama Allah untuk bisa berangkatkan. Walaupun secara finansial belum ada bayangan dananya saat itu. Jadi dari Maisha yang ada habis masuk untuk operasional keluarga dan sebagai kebutuhan sebagainya, tapi yakin mudah-mudahan soal berangkatkan gitu. Mulai muncul kembang-kembangnya kan anak MC, diundanglah MC manasik saat Ustazuna Travel. Masya Allah gitu. Mau bismillah gitu kan. Ya mudah-mudahan gitu. Kita menjamaah, mudah-mudahan jadi wasilah ya. Ya Rabbana rikir. Umroh materialnya kami udah pernah umroh, tapi udah lama banget nggak gitu. Ya mudah-mudahan nanti bisa berangkat dengan kami ya. Amin. Mudah-mudahan silakan kalau perlu bantuan dan sebagainya. Anak MC manasik di situ, ya saya itu anak pos lah saat anak pos bikin anak manasik karena MC kan saat anak pos sedang mengisi MC manasik travel ini gitu. Ada teman yang nge-DM, antum berangkat baru sama bandara ini. Oh gitu. Ini langsung antum berani aja TL.
Subhanallah, Allah tapi itu berani. Apabila kita kayak Subhanallah. Itu kerasa ya Allah, mungkin saat ikhtiar ini apapun dilakukan itu wasilah. Ada berani ya. Sudah ngobrol ya Subhanallah. Iya malah hasilnya saat kemudian ketemu ngobrol, anak jadi terlibat umroh saat sudah 2 kali keberangkatan, alhamdulillah. Gitu ya, saat. Jadi sudah total 4 kali kurang 4 kali saat. Dan semuanya qadar Allah masyafa'al tanpa keluar biaya saat. Tanpa biaya dari pribadi, masya Allah. Itu pembelajaran yang luar biasa nih. Pembelajaran yang luar biasa bahwa memang niat itu dilihat oleh Allah SWT. Terkadang kita ini mengukur segala sesuatunya dengan kemampuan personal kita dan kita lupa Rob kita Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kaya, Maha Dermawan. Kadang kalau saya sih masih jauh. Kenapa dia ngomong begitu? Karena dia mengukur diri apa yang dia tabung, apa yang dia lakukan untuk melakukan ibadah umrah atau hajinya. Tapi kalau bagi dia yakini bahwa Allah yang dia sembah Maha Kaya, Maha Dermawan, Allah menyayangi hambanya. Allah akan memudahkan siapapun yang dengan tulus meminta kepadanya, pasti semua akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Subhanallah. Kalau saat ini ada umroh wasilah hadiah, kemudian juga ada wasilah khidmah. Masya Allah. Ada pengalaman-pengalaman menarik dan tidak selama untuk menjalani ibadah umroh ini? Banyak sih saat ya. Cuman tadi Ana sering bilang ke teman-teman tadi bahwa tadi Ustaz sampaikan tadi pekerjaannya yang saat ya. Cuman yang rasakan ketika sudah kontak, udah ngelihat gambar Ka'bah, itu udah mulai nangis, sudah mulai mohon sujud, ya Allah tolong undang hamba lagi, minta ampun kalau misalnya selama ada dosa menghalangi sebagainya. Yang menarik adalah yang terakhir saat anak selalu doa minta berangkat umroh dengan keluarga itu saja. Cuman tadi lagi-lagi kita laki-laki kan suka ngitung saja. Pilih lagi ngitung budgeting gimana caranya sebagainya. Bisa ngajak keluarga. Iya gitu kan. Walhasil tadi kan anak leader umroh di keberkahan berikutnya anak ngobrol dengan istri. Kenapa enggak kita niatkan berangkat aja ya? Emang ada uangnya gitu kan? Ya enggak. Maksud anak ini ada fee sebagai itu leader, ada sekian misalnya kan. Terus kita coba cari tambahannya gitu. Dan tanpa disangka-sangka kan istri bilang, Canda punya tabungan sekian loh. Kok nggak bilang-bilang punya tabungan? Masya Allah. Ya udah deh, ini belum cukup juga nih. Ya masih ada kurang beberapa lah. Ya, sampaikan saat ke pemilik umrohnya, Ana niat sama istri berangkat. Komit berangkat, tapi masih kurang sekian. Gampang Vinda berangkat. Ya hasil hutang saat. Tapi Ana janji, yakin biiznillah setelah umroh Ana lunasin. Karena itu keutamaan umroh nggak mungkin bikin miskin saat ya. Nambah kekayaan. Benar. Udah Bismillah. Yakin bisa ganti? Yakin. Depan Ka'bah kita minta lunasin hutang. Masya Allah. Benar. Masya Allah. Walhasil jadi berangkat sama istri. Berangkat. Itu subhanallah. Ya Allah. Ada kisah salah satu ikhwah kita juga Astino. Ya, ya beliau cerita begitu tuh. Beliau daftar dan beliau nggak tahu gimana cara ngelunasinya. H-1 beliau dapat bonus senilai kekurangan bayar pelunasan dia dengan istri. Masya Allah. Subhanallah. Belum berangkat. H-1 lunas dia berangkat. Masya Allah. Itu memang penuh dengan keajaiban ya. Subhanallah. Ini pelajaran yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa yang dialami oleh setiap mereka-mereka yang belajar untuk mencintai Allah gitu. Betul, ya. Karena begini, kita ini belajar mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau dikatakan Allah mencintai kita, nggak perlu ditanya. Ya, bagaimana tidak perlu ditanya? Semua nikmat yang ada pada diri kita dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apapun yang ada pada dirimu, nikmat apapun itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sejumlah nikmat-nikmat besar yang saat ini Allah sematkan di diri kita tanpa kita minta. Dari kehidupan, diciptakan sebagai manusia, Islam, penglihatan, pendengaran, kesehatan, dan luar dan dalam fisik kita. Semua itu Allah berikan kepada kita tanpa kita meminta. Tanpa kita berharap, ya Allah berikan mata, berikan telinga, berikanlah kesehatan, berikanlah keluarga yang aku mencintai mereka, mereka mencintaiku. Nggak ada, kita nggak minta begitu. Tapi Allah kasih semuanya. Itu nikmat-nikmat besar yang luar biasa, yang semuanya tidak akan bisa dinilai dengan uang. Tidak akan bisa dinilai dengan uang. Namun terkadang hamba yang seringkali tidak pandai bersyukur,
merasa bahwa ketika diuji sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan, "Ya Allah, kenapa engkau menghukum saya seperti ini?" Padahal di saat Allah memberikan ujian sedikit kepada dia, tujuannya adalah agar dia menengadah ke atas. Ya, tujuannya begitu. Karena seringkali kalau nikmat terus yang dikasih, kita ini lupa sama yang ngasih. Kita main pungut, kita kantongin nikmat itu, terus kita jalan saja. Tapi ketika diberi ujian, di saat itu kita menengadah ke atas. Ini siapa yang ngasih ujian ini? Untuk minta kepada Allah, untuk minta tolong. Nah itu subhanallah, kita terhadap Allah Subhanahu wa taala ini memang belajar untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala dan setiap hambanya, sebagaimana perkataan orang-orang saleh terdahulu, bahwa ya Allah, hambamu ini banyak, hambanya Allah Subhanahu wa taala ini banyak, semua hamba Allah Subhanahu wa taala, tapi yang aku miliki ya Allah hanya Engkau, tidak ada lagi yang lain. Hamba Allah banyak, tapi kita, siapa yang kita miliki? Kita tidak bisa bergantung kepada seseorang. Karena tempat bergantung kita Allah Samad, Allah Subhanahu wa taala. Nah itu pelajaran yang sangat luar biasa di dalam kehidupan itu adalah bagaimana kita menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menumbuhkan ketergantungan yang besar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menumbuhkan keyakinan yang kuat kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala mencukupi hambanya melebihi ekspektasi dari apa yang bisa dia lakukan. Apa yang dia lakukan? Effort kita, kalau kita melihat dari pencapaian-pencapaian kita sekarang saja di dunia, terutama terkait dengan iman, dijauhkan dari fitnah, dari syubhat, dari syahwat, ditemukan dengan teman-teman yang saleh, yang baik. Ya, ini semuanya kita hakul yakin, meyakini bahwa itu bukan dari effort kita, itu murni karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini pemirsa Cari Kisah rahimani wa rahimakumullah, kita di setiap momen kisah teman-teman dan sahabat-sahabat kita, di situ banyak pelajaran berharga. Pelajaran kisah-kisah cinta mereka dengan Allah Subhanahu wa taala yang tanpa kita sadari. Namun ketika kita menjalaninya, antum semuanya melakukan itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan mencintai makhluk. Kalau mencintai makhluk itu akan membuat kita itu memiliki sifat cemburu yang salah, yaitu membuat kita, siapa yang saya cintai jangan sampai dicintai oleh orang lain. Tapi beda dengan cinta kepada Allah. Ketika seorang hamba itu mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mencintai siapa-siapa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang mencintai Allah, dia pun akan cinta. Maka di antara doa Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku meminta kepadamu cinta kepadamu. Aku mengharap kepadamu untuk bisa mencintaimu, mencintai orang-orang yang mencintaimu, dan mencintai amalan-amalan yang mendekatkanku kepada cintamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya di antara hamba-hamba yang mendapatkan keberkahan besar gitu. Amin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.